Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ke-10 dengan saya untuk mata kuliah keterampilan klinik untuk praktek kebidanan, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan tindakan perioperasi atau perioperatif, intraoperatif, postoperatif, kemudian persiapan dari tes diagnostik, kemudian pemeriksaan, interpretasi dari pemeriksaan hasil laboratorium, mendampingi pasien yang kritis, dan mendampingi pasien sakaratul maut, serta perawatan jenazah. Harapannya adalah setelah mendapatkan pembelajaran ini, kalian akan bisa mengetahui dan menjelaskan kembali tentang sub atau pokok-pokok bahasan pada hari ini. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama yaitu terkait perioperasi atau perioperatif. Perioperatif merupakan suatu tindakan ya, pembedahan. Kalau dari pengertiannya ya, operasi itu kan merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Perioperatif atau preoperatif adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Nah, di sini untuk operasi itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra pembedahan atau disebut dengan preoperatif, pada saat pembedahan, intraoperatif, dan juga pada saat pasca pembedahan yang disebut dengan postoperatif. Nah, untuk tipe pembedahan itu sendiri di sini dijadikan beberapa beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu diagnostik. Nah, untuk pembedahan diagnostik itu contohnya adalah biopsi dan laparotomi eksplorasi. Biopsi merupakan sebuah prosedur medis yang digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan pada jaringan tubuh dengan menggunakan mikroskop. Dan prosedur ini dilakukan oleh seorang dokter untuk mengetahui gambaran bentuk jaringan tubuh dan mendiagnosis penyakit tertentu, seperti contohnya untuk penyakit kanker. Dan untuk mengetahui penyebab suatu penyakit, kemudian dokter bisa mengambil sampel dari jaringan tubuh seperti kulit, organ, ataupun benjolan di bagian tubuh tertentu. Kemudian sampel tersebut dibawa ke laboratorium lalu diteliti dengan mikroskop, gunanya untuk mengetahui kondisi kelainan secara spesifik. Dengan teknik ini, dokter bisa menentukan diagnosis yang pasti dan dapat merekomendasikan jenis pengobatan yang tepat. Nah, untuk dokter yang biasanya melakukan pemeriksaan biopsi merupakan dokter spesialis patologi anatomi ya. Jadi untuk kelainan yang memerlukan biopsi itu contohnya misalkan pada pasien yang dicurigai adanya tumor atau benjolan pada payudara, sarkoma. Biopsi juga dapat untuk mendeteksi apakah benjolan tersebut bersifat kanker ataupun yang lainnya. Dan kondisi medis lainnya juga yang dapat didiagnosa menggunakan pemeriksaan biopsi, misalkan beberapa jenis masalah pada kulit seperti perubahan bentuk tai lalat, misalkan tambah besar, tambah lebar, infeksi kelenjar getah bening, kemudian peradangan pada ginjal atau pada hati. Selain itu juga biopsi ini bisa untuk mengetahui tingkat keparahan yang sudah terdeteksi, misalnya pada keganasan-keganasan pada kanker ya. Itu bisa terdeteksi juga dengan biopsi. Kemudian untuk laparotomi itu sendiri atau laparotomi eksplorasi merupakan bedah terbuka yang dilakukan agar dapat menjangkau organ dan jaringan internal tubuh guna untuk keperluan diagnostik. Prosedur ini bertujuan untuk mencari sumber kelainan yang menyerang misalkan pada organ perut termasuk usus buntu, kandung kemih, usus, kantong empedu, hati, pankreas, ginjal, ureter, limfa, lambung, rahim, tuba falopi,
kemudian ovarium. Dan prosedur ini pun juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil sampel jaringan untuk didiagnosis lebih lanjut. Dan sebagai prosedur terapeutik juga bisa. Untuk laparotomi eksplorasi sangat direkomendasikan juga pada pasien-pasien yang contohnya mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, kemudian endometriosis, kemudian jaringan endometriumnya yang tumbuhnya di luar rahim ya, endometriosis, misalkan usus buntu atau appendicitis, trauma pada organ dalam, infeksi pada perut, kanker usus, hati, pankreas ataupun ovarium, batu ginjal, abses pada hati, abses abdomen, abses pada pelvis atau panggul, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah kuratif. Kuratif itu contohnya tipe pembedahan kuratif pada tumor ya atau benjolan, kemudian appendiktomi pada operasi usus buntu. Selanjutnya reparatif yaitu memperbaiki luka multiple. Kemudian rekonstruktif, mamoplasti, perbaikan wajah ya. Kalau untuk mamoplasti merupakan operasi ya atau operasi kosmetik pada payudara, termasuk pengecilan, pembesaran ataupun rekonstruksi payudara setelah mastektomi. Mastektomi itu diambil jaringan payudaranya ya. Misalkan pada orang-orang yang dicurigai berisiko besar mengalami kanker, jaringan pada payudaranya itu diambil ya. Kemudian direkonstruksi, misalnya dibuat seperti diisi silikon ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah operasi menurut tingkat urgensinya. Nah, di sini yang pertama yaitu kedaruratan. Jadi tidak ditunda. Jadi kalau untuk operasi yang jenisnya berdasarkan tingkat urgensinya itu kedaruratan, artinya tindakannya tidak bisa ditunda. Ya. Kematian atau kecacatan fisik contohnya. Misalnya kalau yang untuk urgent membutuhkan perhatian segera dan harus dilaksanakan dalam waktu 24-30 jam. Jadi operasi itu harus dilangsungkan dalam waktu 24-30 jam. Kemudian tingkat urgensi yang kategorinya diperlukan, klien harus menjalani pembedahan direncanakan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Sedangkan yang elektif adalah klien harus dioperasi ketika diperlukan, tidak terlalu membahayakan jika tidak dilakukan. Jadi itu elektif ya. Kemudian yang pilihan, keputusan operasi atau tidaknya tergantung pada klien. Jadi itu kondisi pasien ini kira-kira mau dioperasi apa enggak ya enggak apa-apa ya. Jadi tidak membahayakan kondisinya juga. Selanjutnya adalah operasi menurut luas atau tingkat risiko. Yang pertama adalah operasi mayor, di mana operasi mayor tersebut merupakan operasi yang melibatkan organ tubuh secara luas dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi terhadap kelangsungan hidup kliennya. Sedangkan operasi yang minor merupakan operasi pada sebagian kecil dari tubuh yang mempunyai risiko komplikasi lebih kecil dibandingkan dengan operasi mayor. Dan contohnya untuk operasi yang mayor itu ada operasi cangkok organ, operasi tumor otak ataupun operasi jantung. Sementara untuk yang operasi minor itu biasanya operasi seperti biopsi pada jaringan payudara. Jadi hanya diambil jaringannya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Selanjutnya adalah faktor risiko terhadap pembedahan. Jadi orang-orang yang berisiko terhadap pembedahan itu ada yang penyakit kronis, kemudian di sini contohnya penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung ya, kemudian diabetes, penyakit paru obstruk menahun, kemudian insufisiensi dari ginjal. Selanjutnya kalau usia jelas ya, rentan atau tidaknya dari usia misalkan yang lebih lanjut ataupun yang masih bayi gitu ya. Individu yang mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol merupakan individu dengan riwayat alkohol kronik. Jadi sudah kecanduan alkohol gitu, sudah mengkonsumsi alkohol sudah bertahun-tahun dan seringkali menderita malnutrisi dan masalah-masalah sistemik
seperti gangguan ginjal, hepar, yang akan meningkatkan risiko pembedahan. Selanjutnya adalah nutrisi. Malnutrisi dan obesitas. Jadi kekurangan nutrisi dan obesitas ataupun kegemukan itu lebih berisiko terhadap pembedahan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki berat badan ideal atau IMT-nya yang normal ya. Selanjutnya adalah pasien dengan riwayat merokok mengalami gangguan vaskuler, terutama terjadi aterosklerosis dari pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah sistemik. Kalau dari usia yang terlalu muda, bayi, anak-anak ya, dan juga usia lanjut itu memiliki risiko besar terhadap pembedahan. Untuk jenis anestesi itu yang pertama itu ada anestesi umum, di mana untuk anestesi umum itu bisa dilakukan dengan inhalasi atau uap ya, atau juga IV. Dengan cara kerjanya yaitu mengeblok pusat kesadaran otak dengan menghilangkan kesadaran dan menimbulkan efek relaksasi atau hilangnya rasa atau mati rasa. Kemudian yang selanjutnya adalah anestesi lokal. Nah, anestesi lokal itu sifatnya infiltrasi atau tropikal ya. Kalau yang infiltrasi itu adalah anestesi yang bertujuan menimbulkan anestesi ujung saraf melalui injeksi pada sekitar jaringan yang akan dianestesi sehingga mengakibatkan hilangnya rasa di kulit dan jaringan yang terletak lebih dalam, misalkan daerah kecil di kulit atau gusi, contohnya pada kasus pencabutan gigi ya. Kalau yang anestesi topikal merupakan anestesi lokal yang digunakan untuk membahasnya permukaan bagian tubuh. Dapat digunakan untuk membuat mati rasa di area kulit dan bagian depan bola mata, bagian dalam hidung, kemudian telinga atau tenggorokan ataupun anus ataupun genital. Nah, untuk anestesi yang topikal ini biasanya untuk sediaannya itu ada yang krim, salep, aerosol, semprot, lotion, jelly, ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk anestesi regional. Anestesi regional ini mengeblok saraf, memblok regional intravena dengan menggunakan tourniquet. Tourniquet itu seperti untuk karet pembendung ya, pembendung aliran darah, atau pada saat mau dipasang infus itu pakainya tourniquet ya. Blok daerah spinal dan melalui epidural. Dilakukan pada pasien yang masih dalam keadaan sadar untuk meniadakan proses konduktivitas pada ujung atau serabut saraf sensori di bagian tubuh. Kemudian hipoanestesia. Nah, anestesia yang dilakukan untuk membuat status kesadaran menjadi pasif secara artifisial atau dengan cara hipnotis. Kan ada ya komplementer, untuk asuhan komplementer dengan anestesi yang jenisnya hipnotis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akupuntur, memblok rangsangan nyeri dengan merangsang keluarnya endorfin tanpa menghilangkan kesadaran. Jarum atau menggunakan elektrode pada permukaan kulit yang biasanya dipasang jarum-jarum kecil-kecil itu di bagian-bagian kulitnya, itu akupuntur ya. Selanjutnya adalah perawatan perioperasi. Hal yang perlu dikaji dalam tahap pra-pembedahan yaitu pengetahuan tentang persiapan pembedahan, pengalaman masa lalu, dan juga kesiapan psikologisnya. Itu harus benar-benar dikaji bagi pasiennya ya. Kira-kira mau dilakukan tindakan operasi, pasiennya tahu nggak mau dioperasi apa? Kemudian prosedurnya bagaimana, nanti yang akan terjadi pada tubuhnya seperti apa. Kemudian pengalaman masa lalu juga perlu dikaji juga, kira-kira sebelumnya pernah nggak dilakukan operasi seperti itu ya. Kemudian siapan dari psikologisnya. Kadang pasien-pasien yang mau dilakukan operasi itu tidak hanya butuh dikasih obat, ada dokternya dan lain-lain, tapi mereka juga butuh untuk ditanyakan tentang kesiapan untuk psikologisnya, apakah mereka cemas atau takut, terus bagaimana jika pasien mengalami kecemasan yang berlebihan, kemudian takut,
tugas kita harus ngapain. Nah, itu juga penting. Jadi kita harus melakukan pendampingan, kemudian membantu pasien agar tidak mengalami kecemasan. Hal penting lainnya atau pengobatan yang mempengaruhi kerja obat anestesi, yang pertama adalah antibiotik. Ya, antibiotik yang berpotensi dalam istirahat otot, kemudian antikoagulan yang dapat meningkatkan perdarahan, kemudian antihipertensi yang dapat mempengaruhi anestesi dan dapat menyebabkan hipotensi, tensinya turun ya. Kemudian diuretika, obat yang mengakibatkan si pasien buang air kecil terus gitu ya, pengeluaran cairan, diuretik yang berpengaruh pada ketidakseimbangan potasium. Jadi hati-hati kalau diberikan obat-obat ini karena ini akan mempengaruhi kerja dari anestesi itu sendiri. Kemudian ada riwayat alergi atau status nutrisi dan juga penggunaan alat protesis misalkan seperti gigi palsu ya. Dan untuk pemeriksaan laboratorium pada kondisi pasien yang mau dilakukan tindakan operasi, yang pertama yaitu radiografi atau sinar X ya, yang bertujuan untuk melihat ketidaknormalan dari kongenital, misalkan jantung, kemudian vaskuler, pembuluh darah. Selanjutnya untuk melihat adanya trauma pada torak atau pada dada ya, ada pembengkakan hematom torak, kemudian untuk melihat adanya infeksi seperti penyakit TBC ya. Kemudian untuk memeriksa keadaan jantung, kemudian untuk memeriksa keadaan paru-paru juga. Selanjutnya untuk pemeriksaan kapasitas vital dari paru-paru yang merupakan total volume cadangan inspirasi atau udara komplementer dijumlah dengan volume tidal serta volume cadangan ekspirasi atau juga udara suplementer. Biasanya juga disebut dengan jumlah udara maksimum. Nah, di sini jenis parameter volume paru-paru pada ukuran manusia yang dewasa yaitu volume udara tidal, biasanya disebut dengan pernafasan biasa. Volume cadangan inspirasi atau inspirasi itu pada saat kita tarik nafas yaitu inspirasi, atau volume udara komplementer. Volume cadangan ekspirasi atau pada saat kita menghembuskan nafas, atau volume udara suplementer. Kemudian volume udara residu merupakan kondisi pada volume udara jenis ini biasanya dinamakan udara tetap. Ke analisis gas darah ini pada pasien-pasien mau dilakukan operasi, untuk pemeriksaan laboratoriumnya pasti dilakukan analisis gas darah ya, yang bertujuannya untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darah. Kemudian menentukan juga seberapa baik paru-paru dan ginjal bekerja. Contohnya pada penyakit yang harus dilakukan analisis gas darah, penyakit paru-paru atau asma, penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, gagal ginjal, penyakit DM, diabetes mellitus, cedera kepala atau leher yang bisa mempengaruhi sistem pernafasan, karena kan ada saraf yang bagian pernafasan itu kan di leher ya. Selanjutnya elektrokardiogram atau disebut dengan EKG. Tujuannya untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung, terutama pada pasien yang mengalami gejala-gejala seperti gangguan pada jantung. Tanda-tandanya pasiennya mengalami nyeri dada, kemudian sulit untuk bernafas, kemudian cepat lelah dan lemas, dadanya berdebar-debar, kemudian gangguan irama pada jantung. Kita tahu irama jantung seperti itu ya. Jadi itu iramanya tidak seperti biasanya gitu ya. Kemudian pemeriksaan lengkap darah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasien. Penurunan atau kenaikan jumlah sel darah yang melewati batas normal dapat memberikan petunjuk adanya gangguan kesehatan yang perlu ditindaklanjuti, misalnya seperti ada infeksi, anemia, ataupun leukemia. Pemeriksaan urin bertujuan untuk mengevaluasi berbagai komponen dalam urin sebagai hasil dari produk limbah yang dibuat oleh ginjal. Urin dapat dinilai berdasarkan penampilan fisiknya,
Mulai dari warnanya, misalkan warnanya jernih, kuning, ataupun kuning pekat. Kemudian kejernihannya ataupun baunya, apakah baunya menyengat atau bau khas urin ya. Kemudian pH atau tingkat keasaman dan basa. Adanya glukosa pada urinnya ya. Kemudian protein. Apakah ada proteinnya, ada nitritnya, sel darah putih atau sel darah merah. Ada juga bilirubinnya atau tidak, kristal, bakteri dalam urin, itu semuanya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian latihan untuk praoperatif atau praoperasi. Sebelum dilakukan operasi, latihan yang perlu dilakukan yaitu latihan nafas dalam atau batu efektif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi paru-paru akibat pembedahan, kemudian membantu paru-paru berkembang dan mencegah terjadinya akumulasi sekresi yang terjadi setelah anestesi. Jadi banyak lendirnya gitu ya, makanya diajarkan latihan batu efektif. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan sambil batuk. Itu yang dikatakan batu efektif. Kemudian latihan pada kaki yang bertujuan untuk memperlancar peredaran darah, mencegah vena statis, dan juga mempertahankan tonus otot. Yang ketiga yaitu latihan gerak sendi yang bertujuan untuk mempercepat rangsangan peristaltik usus, menghindari penumpukan lendir pada saluran pernafasan, kontraktur sendi, dan juga memperlancar sirkulasi. Itu untuk pre atau praoperatif. Selanjutnya yaitu intraoperatif, di mana intraoperatif ini merupakan proses di mana terjadinya operasi atau pembedahan. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian terhadap tim dan instrumen pembedahan serta anestesi yang diberikan. Contohnya di sini ada tim 1, 2, dan 3. Tim 1 merupakan ahli anestesi dan juga perawat anestesi. Tim 2 merupakan dokter ahli bedah dan juga asistennya, sedangkan tim 3 merupakan perawat intraoperatif yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien. Selanjutnya adalah pemantauan fisiologis perubahan TTV, sistem kardiovaskuler, keseimbangan cairan dengan infus ataupun dengan transfusi darah, dan juga pernafasan dengan oksigen. Jadi fokus juga pada permasalahan fisiologis dan psikologis pasien selama tindakan operasi. Sementara yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh perawat di ruang operasi. Jadi peran lain dari perawat adalah sebagai registered nurse, kemudian first assistant yang tugasnya penanganan jaringan, memberikan pemajanan pada daerah operasi menggunakan instrumen, kemudian jahitan bedah, dan juga pemberian homeostasis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjamin perawatan pasien yang optimal selama proses pembedahan, informasi mengenai pasien harus dijelaskan pada ahli anestesi dan juga perawat anestesi serta perawat atau dokter yang melakukan tindakan pembedahan. Informasi apapun mulai dari riwayat penyakitnya, riwayat alergi, kemudian pemeriksaan sebelumnya atau operasi yang pernah dilakukan ataupun yang lain. Segala macam perkembangan yang berkaitan dengan perawatan pasien di unit perawatan pasca anestesi, dipacu misalnya perdarahan, temuan yang tidak diperkirakan, permasalahan cairan, elektrolit, shock, kesulitan pernafasan, itu semuanya harus dicatat. Kemudian rencana tindakannya menggunakan baju seragam bedah yang didesain secara khusus dengan harapan dapat mencegah kontaminasi dari luar. Baju dari luar harus diganti dengan baju bedah yang steril, atau baju harus dimasukkan ke dalam celana atau harus menutupi pinggang untuk mengurangi penyebaran dari bakteri, serta gunakan tutup kepala, masker, sarung tangan, celana steril, dan lain-lainnya. Pokoknya APD ya, lengkap ya. Saat memasuki kamar bedah, mencuci tangan sebelum pembedahan itu kan wajib. Sekarang aja karena musim corona kita harus sering-sering mencuci tangan. Sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan. Kemudian sebelum makan ataupun sebelum melakukan aktivitas kita harus pastikan tangan kita bersih. Menerima pasien di daerah bedah, pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah, pembersihan dan persiapan kulit,
penutupan daerah steril, pelaksanaan tindakan anestesi, dan juga penata laksanaan pembedahan. Untuk pos operasi, pastikan status kesadaran dari pasiennya. Dilihat dulu status kesadaran dari pasiennya bagaimana. Karena efek anestesi apakah memang sudah mampu untuk berbicara ataupun belum. Karena kalau pasien belum ada respon pada saat setelah tindakan operasi kan tidak akan mungkin dikeluarkan dari ruang operasi ya. Gitu. Jadi disuruh bangun dulu, Bu atau Pak, bisa dengar suara saya gitu. Baru kalau misalkan mengganggu atau mengedipkan mata ataupun menggerakkan anggota tubuhnya ya berarti itu masih bisa merespon. Kemudian kualitas jalan nafas, apakah pasiennya sesak atau tidak. Kemudian sirkulasi dan TTV-nya bagaimana, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, suhu respirasinya. Kemudian keseimbangan elektrolit ataupun tadi ya, cairan infus, keseimbangan kardiovaskulernya, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat yang digunakan dalam pembedahan itu juga harus dipastikan dengan baik. Asuhan pasca operasi harus dilakukan di ruang pemulihan. Yang pertama, adanya akses yang cepat untuk oksigen. Misalkan pasien tiba-tiba sesek ya berarti di ruangan tersebut harus ada oksigennya ya. Kemudian tersedianya juga alat resusitasi untuk membebaskan jalan nafas, misalnya banyak cairan ataupun lendir. Kemudian bel panggil emergensi, kan biasanya untuk di ruangan-ruangan itu kan kalau di rumah sakit ada bel emergensinya. Ketika memang terjadi gawat daruratan tinggal ditekan saja. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya yaitu staf yang terampil dalam jumlah yang memadai. Semuanya alat-alatnya tersedia tapi stafnya tidak terampil dan jumlahnya tidak memadai, yaitu nanti akan bermasalah untuk tindakan pasca operasinya. Kemudian monitor itu untuk memantau TTV-nya, kemudian suction ya. Asuhan pasca operasi yang pertama adalah meningkatkan proses penyembuhan luka serta mengurangi rasa nyeri. Pengkajian suhu tubuh, pengkajian frekuensi jantung, mempertahankan respirasi yang sempurna, mempertahankan sirkulasi, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara memonitor input dan outputnya. Kalau input ya dari tetesan infusnya berapa yang masuk, kemudian dari cairannya berapa yang masuk, outputnya ya diawasi menggunakan urin bag atau kateter. Itu kan nanti ada pengeluaran urin itu nanti berapa cc itu bisa dilihat. Kemudian mempertahankan eliminasi BAB-BAK, kemudian pengkajian tingkat kesadaran, posisi pasien, posisi pemberian posisi yang tepat untuk pasien ya, mempertahankan aktivitas dengan cara latihan memperkuat otot sebelum ambulasi atau sebelum disuruh miring kanan, miring kiri, mengurangi kecemasan dengan cara melakukan komunikasi secara terapeutik. Kemudian rencana tindakannya mempertahankan respirasi yang sempurna, mengurangi rasa nyeri, mempertahankan sirkulasi, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, memperbaiki asupan nutrisinya seperti tinggi protein dan juga vitamin C, meningkatkan proses penyembuhan luka dan mempertahankan proses eliminasi. Mempertahankan aktivitas dengan latihan untuk memperkuat otot sebelum ambulasi, mengurangi kecemasan dengan melakukan komunikasi terapeutik itu juga sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk asuhan pra, intra, dan postoperatif ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang persiapan pemeriksaan tes diagnostik. Nah, untuk persiapan pasien, yang pertama adalah untuk persiapan ronsen atau radiologi. Pasien dianjurkan untuk puasa, minum obat, terhenti, kemudian melepas aksesoris yang dibuat dari logam, perhiasan, jam tangan, kacamata, dan juga gigi palsu. Apa tujuannya? Kenapa harus dilepas semuanya? Ada yang tahu kenapa kira-kira harus melepas atributnya? Nanti silahkan cari tahu ya, kenapa sih kalau mau pasien di ronsen tuh semuanya harus dilepas. Dan kenapa pasien itu harus berpuasa? Nah, pasien harus berpuasa itu dikarenakan contohnya kalau misalkan seorang dokter berencana menggunakan cairan yang kontras,
pada pasien yang akan dilakukan ronsen, maka pasien akan diminta untuk berpuasa 4-6 jam sebelum menjalani pemeriksaan atau ronsen itu sendiri. Pasien yang akan menjalani USG perut juga akan diminta berpuasa 8-12 jam. Makanan yang belum tercerna bisa membuat gambar yang dihasilkan kurang jelas, makanya itu penting kenapa harus berpuasa. Kemudian minum obat harus dihentikan, contohnya obat-obat tertentu ya. Pemeriksaan ronsen pada kondisi pasien yang patah tulang biasanya menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman, terutama jika pasien diminta untuk menahan posisi saat pengambilan gambar ya. Biasanya dokter tersebut juga pada pasien yang mengalami ronsen tersebut akan meminta untuk mengkonsumsi obat ya, misalkan analgetik gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu saja, tidak semuanya harus mengkonsumsi obat. Selanjutnya untuk pasien juga dianjurkan untuk kalau pada yang mau di ronsen gitu ya, memasuki ruangan, pasien akan diminta mengenakan pakaian khusus yang telah disediakan, jadi tidak menggunakan baju yang biasanya dipakai ya. Kemudian untuk pemeriksaan USG, jadi pasien mengkonsumsi setidaknya 6 gelas air putih selama sampai 2 jam ya. Terkadang pasien berpuasa 8-12 jam. Kemudian tetapi jika USG transvaginal, maka harus mengosongkan kandung kemih. Kalau misalkan pada pasien yang USG di usia kehamilan masih awal, itu kan kadang karena rahimnya masih di bawah sehingga belum terlihat pada saat USG, makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi cairan yang banyak, jadi nanti kandung kemihnya kan penuh sehingga rahimnya akan terdorong ke atas, jadi pada saat di USG akan kelihatan. Tapi kalau yang USG-nya lewat vagina ya harus mengosongkan kandung kemih justru. Kemudian pengambilan spesimen darah vena. Pemeriksaan dengan cara mengambil darah venanya, mungkin kalian juga pernah mengalami hal tersebut ya, kalau misalkan mau diperiksa laboratorium gitu. Caranya, pengambilan darah dengan cara menusuk area pembuluh darah vena menggunakan spet. Tujuannya untuk mengetahui sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk menurunkan risiko kontaminasi dengan darah infeksi, jadi pakai jarum yang khusus ya. Selanjutnya untuk mendapatkan spesimen darah vena tanpa antikoagulan yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kimia klinik atau imunoserologi. Untuk menganalisis kandungan komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, leukosit, dan juga trombositnya. Dan darah vena juga dapat digunakan untuk analisa gas darah. Ya, arteri tidak dapat diperoleh. Contohnya untuk kan tadi ada yang pengambilan darah vena dan arteri. Jadi itu masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda ya. Kalau darah arteri ya berarti pembuluh darah yang berdenyut yang diambil. Kalau vena ya pembuluh darah yang tidak berdenyut. Kemudian hanya untuk berguna mengevaluasi pH dan lain-lain. Nah, ini adalah lokasi untuk pengambilan darah vena, yaitu ada yang fossa cubiti atau median cubiti, kemudian vena sapena magna atau vena superficial lainnya. Jadi itu adalah vena-vena di mana tempat yang diperbolehkan untuk melakukan pengambilan darah. Yang sering kan di bagian lipatan lengan ya, yang sering dilakukan pengambilan. Meskipun sebenarnya di yang vena yang di kaki juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Misalkan kalau pada bayi atau balita yang susah diambil di tangan, ya bisa di kaki. Kemudian alat dan bahannya ada kapas alkohol atau alkohol swab, handscone, spet, bak instrumen, baki obat, bengkok, tabung vacuum thinner, dan juga tourniquet. Untuk langkah-langkahnya, membebaskan daerah yang akan diinjeksi atau diambil darahnya, memasang pengalas di daerah yang akan disuntik, mencari daerah yang terlihat venanya jelas, baru nanti didesinfeksi dan diambil, jangan asal tusuk aja ya. Kemudian mengikat bagian atas daerah yang akan disuntik menggunakan tourniquet dan menganjurkan pasien untuk mengepal. Ini contohnya diambilnya di lengan ya.
Kemudian mendesinfeksi dengan kapas alkohol secara sirkuler dengan diameter sampai 5 cm, pegang kapas alkohol dengan jari-jari tengah dan pada tangan non-dominan, tangan kiri misalnya kalau pada orang yang tidak kidal ya. Kemudian buka tutup jarum menggunakan tangan kanan, meragakan kulit. Selanjutnya memasukkan jarum dengan sudut 20 derajat. Di situ bisa dilihat untuk sudut 20 derajat ya. Jadi bukan berdiri tegak tapi 20 derajat agak condong gitu, agak miring. Menarik sedikit untuk menghisap apakah benar sudah masuk pembuluh darah atau belum, atau diaspirasi spetnya. Selanjutnya adalah membuka karet pembendung. Kalau misalkan sudah masuk pembuluh darah vena, sudah pas diaspirasi ada darahnya, berarti itu sudah benar masuk pembuluh darah. Kemudian membuka tourniquetnya, menganjurkan pasien untuk membuka genggaman tangannya dan ambil darah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian mengembalikan posisi pasien. Untuk pencegahan pembukaan darah saat diambil, maka di tabung darahnya tadi dikasih garam kalium atau natrium ya, dari etilen diamin tetraasetat atau natrium sitrat. Itu mencegah pembukaan darah. Nanti kalau nggak dikasih itu, begitu darahnya dikeluarkan dari sepet langsung beku, nggak bisa diperiksa jadinya. Kemudian pengambilan spesimen urin. Untuk urin atau air seni atau air kencing merupakan sisa dari sekresi yang dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Pengeluaran urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh ya. pH urin berkisar 4,8 sampai 7,5. Urin akan menjadi lebih asam jika mengkonsumsi banyak protein. Biasanya kalau mengkonsumsi banyak protein itu bau urinnya itu justru akan lebih menyengat ya. Dan urin akan menjadi lebih basah jika mengkonsumsi banyak sayuran. Untuk berat jenis urin 1,002 sampai 1,035. Tujuan pemeriksaan spesimen urin yang pertama adalah untuk mengetahui kelainan urin. Urin akan diambil sebagai spesimen untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan, misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes, protein urin, dan juga gangguan pada ginjal. Itu biasanya dilakukan pemeriksaan pada urinnya. Selanjutnya untuk menegakkan diagnosa. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi. Ketika molekul yang penting bagi tubuh, misalnya glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Nah, untuk pemeriksaan menggunakan makroskopik atau kita lihat saja, itu akan terlihat pemeriksaannya. Yang pertama jumlah urinnya atau volume urin, berat jenis urinnya, ada buih atau tidak, pH urinnya, bau, kemudian warna. Itu dengan makroskopi. Tapi kalau dengan mikroskopik atau dengan mikroskop, pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama eritrosit, leukosit, kemudian epitel, silinder, kristal, silindroid, benang lendir, bakteri, sel jamur, ataupun bakteri Trichomonas ya. Untuk alat dan bahan pengambilan spesimen urin, yang pertama yaitu tempat untuk sampel urin ya. Kemudian ini yang nantinya akan dibawa ke laboratorium. Kemudian handscoon itu sudah pasti. Kemudian pot urin. Pot urin itu nanti yang dikasihkan ke pasien untuk mengambil urinnya ya. Kemudian kertas label dan juga bengkok untuk tempat sampah dan juga perlak pengalas. Proses tindakannya bisa menggunakan menggunakan kateter atau tidak. Kalau menggunakan kateter dengan port, klem selang di urin bagnya selama 30 menit, kemudian pasang perlak. Jadi untuk selang yang di urin bag itu yang penyambung antara uretra dengan kantong urin itu, biasanya pada pasien yang dipasang kateter itu namanya urin bag ya, nama kantong urinnya. Kemudian mengambil urin kateter dengan pot, didesinfeksi lokasi penusukan dengan alkohol 70%, masukkan jarum dengan sudut 90 derajat pada pot, diaspirasi sesuai dengan kebutuhan, diambil sesuai dengan kebutuhan, kemudian memindahkan urin di tempat yang sudah kalian siapkan. Kemudian untuk kateter tanpa port, membuka tutup dari
botol urinnya dan meletakkan di atas perlak pengalas, desinfeksi sambungan kateter, selang urin bag dengan kapas, alkohol, membuka sambungan tersebut dengan hati-hati, pegang selang sambungan, jaga jarak agar tidak terkontaminasi, kemudian memasukkan urin ke dalam botol urin. Jangan sampai bersentuhan dengan ujung kateter ya, nanti akan mengkontaminasi. Kemudian mendesinfeksi selang kateter dengan kapas alkohol, kemudian sambungkan kembali urin bag dengan kateter. Kemudian membuka klem penjepitnya, tadi kan dibendung dulu selangnya. Kemudian untuk interpretasi dan membaca hasil pemeriksaan laboratorium, misalkan pada pemeriksaan hemoglobin, yang pertama normal pada dewasa pria 13,5 sampai 18 gram per dl. Kalau untuk wanita 12 sampai 16 gram per dl, wanita hamil 10 sampai 15 gram per dl, kemudian anak-anak 11 sampai 16 gram per dl, balita 9 sampai 15 gram, kemudian bayi 10 sampai 17 gram per dl, neonatus atau bayi ya, usia 1 sampai 30 hari ya, 14 sampai 27 gram per dl. Kemudian kalau untuk kadar hemoglobin rendah itu kurang dari 10 gram per dl. Nah ini biasanya dikaitkan dengan pasien yang mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Sebab lainnya rendahnya Hb misalkan perdarahan berat, hemolisis, adanya leukemia, penyakit lupus, kemudian diet vegetarian atau vegan ya, nggak mau makan daging, makanya sayuran terus. Kemudian obat-obatan misalkan pada pasien yang mengkonsumsi obat anti kanker, itu juga bisa mengakibatkan pasiennya mengalami anemia. Ambang bahaya dari kekurangan kadar hemoglobin itu jika Hb-nya kurang dari 5, itu bahaya, itu pasien bisa meninggal ya. Selanjutnya adalah Hb tinggi atau lebih dari 18 gram per dl, dikaitkan dengan pasien dengan luka bakar, gagal jantung, kemudian bronkitis, diare atau dehidrasi, eritrositosis, kemudian polisitemia vera, nanti kalian cari tahu sendiri ya, dan pada penduduk di pegunungan tinggi yang normal, atau juga karena mengkonsumsi obat-obatan ya, misalkan gentamisin, metildopa, itu biasanya kadar Hb-nya tinggi. Selanjutnya adalah hematokrit. Hematokrit adalah sebuah tes membandingkan proporsi sel darah merah dengan volume semua komponen darah atau sel darah merah, darah putih, trombosit ataupun plasma darah. Itu sendiri secara bersamaan. Tes hematokrit merupakan bagian dari pemeriksaan darah lengkap dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk prosentase. Contohnya nilai hematokritnya 40%, berarti bahwa ada 40 ml sel darah merah dalam 100 ml darah. Tes hematokrit ini biasanya dilakukan untuk melakukan pengujian anemia, leukemia, ataupun kekurangan gizi. Dan ini adalah nilai hematokrit normalnya, yaitu pada pria dewasa 40-54%, pada wanita 37-47%, ibu hamil 30-46%, kemudian untuk anak-anak 31-45%, balita 35-44%, bayi 29-54%, dan neonatus 40-68%. Hematokrit merupakan persentase konsentrasi eritrosit dalam plasma darah. Secara kasar, hematokrit ini biasanya sama dengan 3 kali hemoglobin. Kalau untuk hematokrit yang tinggi lebih dari 55% dapat ditemukan pada berbagai kasus yang menyebabkan kadar Hb-nya tinggi ya, antara lain penyakit Addison, luka bakar, dehidrasi, DM. Dan untuk ambang bahayanya itu jika hematokritnya lebih dari 60%. Kemudian kalau hematokrit yang rendah kurang dari 30% dapat ditemukan pada pasien yang anemia, sirosis hati, kerusakan pada hatinya ya. Kemudian gagal jantung, perlemakan hati, hemolisis, pneumonia, overhidrasi, juga ambang bahayanya jika hematokritnya kurang dari 15%. Selanjutnya adalah leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang berasal dari sumsum tulang dan beredar di seluruh aliran darah. Mereka merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Bagian darah yang satu ini mampu menghasilkan antibodi untuk melawan mikroorganisme seperti virus, bakteri, ataupun parasit.
sebagai pertahanan terhadap infeksi, kemudian merespon alergi serta menunjang fungsi kekebalan tubuh. Nilai normalnya 4.500 sampai 1.000 sel ya per milimeter kubik. Untuk neonatus 9.000 sampai 3.000 9.000 sampai 30.000 sel ya. Untuk bayi rata-rata 5.700 sampai 18.000 sel. Untuk anak-anak 10 tahun 4.500 sampai 13.500, ibu hamil 6.000 sampai 17.000, postpartum 9.700 sampai 25.700. Segala macam infeksi yang bisa menyebabkan leukositnya naik, misalnya seperti infeksi bakteri, virus, parasit, dan juga lain sebagainya. Kondisi lain yang dapat menyebabkan leukositnya leukositosis yaitu anemia hemolitik, kemudian stres emosional dan fisik, termasuk juga trauma dan habis berolahraga, keracunan berbagai macam zat, sirosis atau kerusakan pada hati, kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti allopurinol, atropin sulfa, ataupun yang lainnya. Leukosit rendah juga disebut dengan leukopenia. Dapat disebabkan karena banyak penyakit ya, ada anemia aplastik, AIDS, kemudian infeksi, sepsis, karena virus, misalkan seperti virus dengue ya, demam berdarah, keracunan kimiawi, dan juga post kemoterapi. Kemudian kalau penyakit dari penyebabnya dari segi obat itu ada obat-obat yang dikonsumsi, misalkan mengkonsumsi obat anti epilepsi, kemudian juga yang menggunakan antibiotik, itu juga menyebabkan terjadinya anemia. Kemudian leukosit dihitung jenis, ada basofil 0 sampai 1%, kemudian ada eosinophil 1 sampai 3%. Kemudian neutrofil, ini nih bagian dari leukosit ya, 3 sampai 5%. Neutrofil segmen 50 sampai 70%. Limfosit 20 sampai 35%. Monosit 4 sampai 6%. Kemudian yang selanjutnya adalah trombosit. Trombosit merupakan sel darah yang penting dalam pembekuan darah normal. Jumlah trombosit dapat digunakan sebagai deteksi dini atau mendiagnosis berbagai penyakit atau suatu kondisi yang menyebabkan masalah pada pengumpulan darah. Nilai normal pada dewasa yaitu 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Sedangkan pada anak 150.000 sampai 450.000 sel per milimeter kubik. Kemudian untuk penurunan trombosit atau trombositopenia dapat ditemukan pada pasien yang mengalami DBD, demam berdarah, dengue ya. Kemudian anemia, luka bakar, malaria ataupun sepsis. Untuk nilai ambang bahayanya kurang dari 30.000. Sementara untuk peningkatan trombosit atau trombositosis dapat ditemukan pada penyakit keganasan, sirosis, polisitemia, ibu hamil, habis berolahraga, penyakit imunologis, pemakaian kontrasepsi oral, penyakit jantung. Biasanya trombositosis tidak berbahaya kecuali jika lebih dari 1 juta sel per milimeter kubik. Kemudian LED atau laju endap darah. Nilai normalnya pada dewasa, pria dewasa kurang dari 15 mm per jam pertama dan wanita kurang dari 20 mm per jam pertama. Untuk lansia pria kurang dari 20, untuk lansia wanita kurang dari 30 sampai 40, untuk wanita hamil 18 sampai 70 dan untuk anak kurang dari 10. LED yang meningkat itu menandakan adanya infeksi atau inflamasi, penyakit imunologis, gangguan nyeri, anemia hemolitik, penyakit keganasan. Dan LED yang sangat rendah menandakan adanya gagal jantung dan piokilositosis. Kemudian untuk perhitungan eritrosit, untuk nilai normalnya pada orang dewasa yaitu yang pada wanita 4 sampai 5,5 juta, kalau yang pria 4,5 sampai 6,2. Untuk bayi 3,8 sampai 6,1, anak-anak
3,6 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Kemudian peningkatan jumlah eritrosit ditemukan pada pasien yang mengalami dehidrasi berat, diare, luka bakar, perdarahan berat, serta setelah beraktivitas berat. Kemudian polisitemia dan juga anemia yang bulan sabit ya, sickle cell. Kemudian penurunan jumlah eritrosit ditemukan pada berbagai jenis anemia, kemudian kehamilan, penurunan fungsi tulang, sumsum tulang, malaria, kemudian myeloma multiple, lupus, kemudian konsumsi orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan ya. Itu untuk yang pemeriksaan diagnostik ya. Kemudian selanjutnya adalah mendampingi pasien yang kritis. Pasien kritis di sini pasien krisis ya, merupakan perubahan dalam proses yang mengindikasikan hasilnya sembuh atau mati. Sedangkan dalam bahasa Yunani artinya adalah berubah atau berpisah. Kemudian pasien kritis adalah pasien dengan disfungsi atau gagal pada satu atau lebih sistem tubuh, tergantung pada penggunaan peralatan monitoring dan juga terapi, yang bertujuan untuk mencegah kondisi memburuk dan komplikasi melalui observasi. Monitoring ketat disertai kemampuan menginterpretasikan setiap data yang didapat dan melakukan tindakan lanjut, peningkatan kualitas hidup pasien dan mempertahankan kehidupan, mengoptimalkan kemampuan fungsi organ tubuh pasien, mengurangi angka kematian dan kecacatan pasien kritis, dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah mengelola pasien mengacu dengan standar yang berlaku secara konsisten, menghormati sesama sejawat dan tim lainnya, mengintegrasikan kemampuan ilmiah dan keterampilan khusus, serta diikuti oleh nilai etik dan legal dalam memberikan asuhan kebidanan. Berespon secara terus-menerus dan juga perubahan lingkungan. Selanjutnya untuk mendampingi pasien yang sakaratul maut, definisinya adalah perawatan pasien yang akan meninggal dilakukan dengan cara memberi pelayanan yang khusus, jasmaniah dan rohaniah sebelum pasien meninggal. Tujuannya memberi rasa tenang dan puas jasmaniah dan rohaniah pada pasien dan keluarganya, memberikan ketenangan dan kesan yang baik pada pasien di sekitarnya. Kemudian untuk mengetahui tanda-tanda pasien yang akan meninggal secara medis bisa dilihat dari keadaan umum, vital sign, dan juga beberapa tahap-tahap kematian. Untuk alat-alat yang diperlukan ada kertas, bolpen, kemudian ada kasa basah, handuk, pinset, tensi, kemudian termometer, dan juga jam. Prosedur kerjanya memberitahu dan menjelaskan pada keluarga atau keluarga pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, bahwa kalian akan melakukan pendampingan pada pasien yang mengalami sakaratul maut atau akan meninggal. Menyiapkan alat. Contohnya catatan atau buku kecil untuk misalnya pasiennya mengatakan ada wasiat atau pesan atau amanat harus ditulis. Memisahkan pasien dengan pasien yang lainnya. Jadi memisahkan pasien yang mengalami sakaratul maut dengan pasien yang lainnya. Jangan dijadikan satu di dalam satu ruangan gitu ya. Mengizinkan keluarga untuk mendampingi pasien dan tidak boleh ditinggalkan sendiri. Membersihkan pasien dari keringat dan pasien pastikan harus selalu bersih. Kemudian mengusahakan lingkungan yang tenang, berbicara juga dengan suara lembut, pelan, perhatian, dan tidak boleh tertawa, terbahak-bahak, apalagi bercanda dan lain-lain ya di sekitar pasiennya. Membasahi bibir pasien dengan kasa yang lembab bila tampak kering, bisa menggunakan pinset. Membantu melayani dalam upacara keagamaan, misalkan membimbing untuk berdoa ataupun yang lainnya. Mengobservasi tanda-tanda kehidupan seperti tanda-tanda vital sign terus-menerus ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengeringkan, kemudian mendokumentasikan. Sementara untuk perawatan jenazah, kita lihat definisinya. Kematian, sekarat atau dying, merupakan kondisi pasien yang menghadapi kematian. Kemudian kematian merupakan kondisi terhentinya pernafasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Jadi diberikan respon atau diberi rangsangan dari luar itu tidak ada ininya ya. Maksudnya tidak berefek gitu ya, berhenti untuk responnya. Ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak, atau dapat juga dikatakan terhenti fungsi jantung dan paru-paru secara menetap, atau berhenti kerja otak secara menetap.
Kematian terjadi bila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti. Penghentian irreversibel setiap fungsi otak telah terbukti. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, denyut jantung itu berhenti atau jantung seseorang telah berhenti. Definisinya, perawatan pasien telah meninggal itu bertujuan untuk membersihkan dan merapikan jenazah, memberikan penghormatan terakhir kepada sesama insan, kemudian memberikan rasa puas kepada sesama insan. Ini untuk alat-alatnya ada celemek, kapas, pakaian bersih, selimut, perban, plester, gunting, label, sarung tangan, bengkok, waslap ya, atau tempat pakaian kotor dan air bersih. Ini kemudian tindakan yang dilakukan dengan pastikan mencuci tangan menggunakan APD ya, membersihkan jenazah atau mengganti pakaiannya, meletakkan jenazah tangan jenazah sesuai dengan agamanya, kemudian merapatkan kelopak mata, menutup lubang-lubang di tubuhnya, hidung, telinga, kemudian merapatkan mulut, kedua kaki, menutup jenazah, kemudian menggunakan identitas dan memberikan label dan membawa jenazah sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit serta membereskan peralatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Silahkan baca-baca buku tentang kebidanan dasar atau kebutuhan dasar manusia ya, agar kalian punya pemahaman yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.